na na boya pakai so na dae na bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Irson Lipit kembali menemani Anda, sahabat budaya, di RRI Net Obrolan Budaya langsung dari Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan menemani Anda untuk menyaksikan keindahan Indonesia yang berada di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Jeneponto, tepatnya di Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Keindahan alam Indonesia memang tidak ada habisnya. Kebudayaan juga sama, tidak pernah ada habisnya. Kebudayaan yang sangat menarik satu ini, yang tentunya bisa Anda saksikan, menjadi salah satu budaya yang berada di Desa Ujung Bulu, yaitu Pamanca, atau yang biasa kita sebut dengan pencak silat, atau bagaimana pertarungan antar kedua petarung. Ini tentunya budaya yang melekat yang ada di Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, yang akan menjadi topik perbincangan kita di hari ini. Ini dia cuplikannya.
Bagaimana dengan pertunjukan dari pamanca tadi? Inilah yang akan menjadi bahan obrolan kita kali ini. Pertunjukan pamanca yang terlupakan. Sebagai warga Sulawesi Selatan, Irsan sendiri baru sadar ternyata ada pertunjukan yang sangat luar biasa, pamanca. Yang selama ini saya menganggap mungkin tradisi ini hanya ada di luar pulau Sulawesi Selatan. Tapi ternyata tidak jauh dari Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Jeneponto, di Desa Ujung Bulu ternyata ada kebudayaan yang seperti ini. Ini yang sangat menarik dan tentunya akan menjadi bahan obrolan kita di obrolan budaya kali ini bersama Irsan Lipit dan juga narasumber-narasumber saya. Pendengar, Anda bisa menyaksikan kami, mendengarkan kami secara langsung tentunya di Pro 4 RRI Makassar dan juga bisa menyaksikan kami di UCTV channel 130 dan juga di RRI Net. Banyak akses yang bisa Anda kunjungi untuk bisa menyaksikan kami secara langsung. Dan kali ini saya sudah punya ketiga narasumber. Ini ada pamancanya yang sudah sempat bertarung tadi dan juga kepala desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto. Saya perkenalkan dulu pada Pak Kepala Desa atau Pak Desa, Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak karya nih Pak Desa. Baik-baik. Baik-baik aja, alhamdulillah. Dan kita perkenalkan juga dua petarung kita atau pamancanya, Bapak Sanoding dan juga Pak Maro. Yang mana Pak Maro? Ini Pak Maro, Pak Sanoding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan narasumber-narasumber kami tentunya akan banyak obrolan tentang tradisi pamanca yang ada di Desa Ujung Bulu ini. Sebelum sempat melaksanakan kegiatan ini, pendengar, Irsan sudah sempat ngobrol off the record bersama dengan Pak Desa. Ternyata menceritakan bagaimana keindahan alam dan juga bagaimana Desa Ujung Bulu ini akhirnya memiliki tempat yang sangat indah. Dan saya bersyukur karena memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan Anda langsung dari lokasi agrowisata Bontolojong. Dan ini menjadi salah satu bentuk kerjasama masyarakat. Kalau Pak Desa menyebutnya adalah kerjasama orang-orang kecil yang akhirnya menjadi tempat yang sebesar ini. Bersama dengan Pak Desa, Pak Mansur dan juga kedua pamanca kami. Nah pendengar, di Desa Ujung Bulu ini tepatnya di Dusun Bontomanai. Satu-satunya adalah dusun yang masih melestarikan pertunjukan pamanca ternyata pendengar. Dan juga pemirsa RRI Net. Banyak obrolan yang akan Irsan obrolkan bersama dua narasumber saya. Saya mungkin coba ke pamanca dulu deh. Ke dua pamanca kita. Pak Maro, Tabe ini Pak. Sejak kapan Ki ini menjadi seorang pamanca? Tabe. Mulai dari kecil saya. Itu belajar dari mana Ki dulu itu Pak? Dari nenek-nenek saya. Dari nenek tak? Nah itu kan belajar dari kecil bersama dengan nenek-nenek tak saat itu tentunya kayak bertanya-tanya Ki untuk apa ini sebenarnya? Apa tujuan awalnya memang akhirnya belajar Ki, apalagi kalau masih kecil, Tabe? Nenek saya itu waktu saya diajar itu sama nenek bilang bagaimana kalau saya mati nanti lanjutkan ini permainan ini. Oh begitu. Iya. Jadi memang diwariskan untuk bisa melestarikan kebudayaannya. Iya Pak. Wah ini mirip sama yang diceritakan sama Pak Desa yang ternyata Pak Desa juga orang tuanya ternyata dulu pelatih. Pak Desa Tabe ini Pak Desa. Sebelumnya sempat cerita ternyata orang tuanya Pak Desa juga dulu pamanca. Benar ini Pak Desa? Iya benar. Benar itu. Nah Pak ngobrol tentang pamanca sendiri di Desa Ujung Bulu. Kenapa bisa kayaknya saya berkeliling wilayah Sulawesi Selatan, saya baru tahu ternyata ada di desa ini pamanca seperti ini. Sejak kapan sebenarnya akhirnya menjadi kayak suatu bentuk budaya begitu Pak Desa Tabe? Yang saya tahu bahwa pamanca ini memang sudah ada sebelum saya lahir. Iya. Jadi memang dari nenek-nenek ini yang diwariskan dan dilatih mereka. Karena kan salah satu bentuk pertunjukan di mana acara-acara resmi. Iya. Anggaplah dulu kan belum ada musik. Nah itu dipakai pada saat pesta-pesta besar. Apalagi khususnya untuk perkawinan. Iya. Jadi zaman dulu memang digunakan untuk itu. Sampai sekarang apakah masih diterapkan seperti itu Pak Desa? Setiap orang yang mau
pesta dan mainkan itu ya Iya. pasti akan terpenuhi. Wah, itu sangat luar biasa. Nah, menarik. Pak Sanoding. Nah, Pak, sama kayak Pak Maro tadi ternyata dari kecil untuk mempelajari pamanca ini. Diturunkan dari nenek-neneknya untuk melestarikan budaya. Nah, Pak, pertama kali Ki belajar, terus apa yang hal menarik yang saat kita pelajari pamanca ini, Pak Tabe? Itu nih, bagi saya itu ngajak ke itu neko Iya. begitu karena itu kalau ada perkawinan kita diundang Heeh. main mancak. Memanca. Jadi dulu memang ini tujuannya untuk menghibur, bukan untuk Tabe, bukan untuk membela diri atau untuk membuat tanda kutip kerusuhan begitu. Menghibur saja. Memang menghibur dan itu tradisi. Iya. Tradisi. Nah, ini sangat luar biasa. Dan apa yang akhirnya membuat Ki tertarik dulu, Pak? Namanya anak-anak itu kalau disuruh lu apa sih ini disuruh Ki nenek kah? Kenapa? Apa akhirnya kasih tertarik ini Pak Sanoding? Itu mi kabar itu mi pakan kalau ada perkawinan itu kampi Iya. itu ramai-ramai jadi Heeh. Jadi disuka tongil ya karena heboh dia begitu. disuka juga. Disuka juga dia. Tapi ini kan dulu keturunan dari nenek tak. Kalau anak tak sekarang apakah diajarkan ke juga? Ada juga. Ada juga. Ada juga. Diajarkan juga. Nah, ini menarik. Pak Desa, Pak Maro dan juga Pak Sanoding diajarkan dari nenek-neneknya. Nah, tentunya sebagai Pak Desa menjaga hal yang seperti ini kan kayaknya masih tradisional sekali nih Pak Desa, masih kayak turun-temurun. Nah, bagaimana kita menyaksikan hal yang seperti ini Pak Desa Tabe? Ya memang sebagai pemerintah di level bawah di desa, Iya. kita sih maunya dari awal untuk bagaimana lebih melestarikan ini budaya. Artinya ini paling tidak bisa punah. Iya. Memang tantangannya juga tidak sedikit, tetapi kalau berbicara persoalan manca atau pencak silat, ini tradisi sejak dulu sebelum hiburan-hiburan itu mungkin orang belum dengar apalagi lihat. Iya. Nah, kami memang dari 2 tahun yang lalu diwacanakan untuk bagaimana desa ini untuk lebih ditingkatkan. Apakah difasilitasi dengan baju seragamnya atau apanya semua alat-alatnya untuk paling tidak menjadi acuan dari untuk lebih meningkatkan pencak silat ini, manca ini. Kenapa? Di satu sisi juga apa yang kita bilang tadi bahwa memang bukan untuk jago-jagoan, Iya, bukan. betul, iya. Bukan untuk mengangkat diri bahwa kita paling hebat, Iya. tidak. Tetapi lebih sifatnya untuk menghibur Iya. ke keluarga yang lagi acara itu. Iya. Itu. Itu cukup menarik. Nah, ke Pak Maro Kak dulu Tabe Pak Desa. Pak Maro, kan ceritanya lama Miki ini sebagai pamanca. Apa suka dukanya menjadi seorang pamanca saudara ini Pak Maro Tabe? Saya begini Pak, untuk ada memang tuh cita-cita untuk jadi budaya untuk ujung bulu. Ujung bulu. Memang Ujung untuk bulu. memang cita-cita untuk melestarikan budayanya. Iya Pak. Selama menjalankan ini Pak sebagai seorang pamanca itu pernah cedera atau mungkin bagaimana? Karena kan tadi saya lihat, waduh luar biasa, baku guling-guling memang itu kayak benar-benar real dan itu sangat menghibur. Melakukan hal yang seperti ini apakah pernah cedera atau mungkin ada hal-hal yang pernah kita alami semenjak menjadi seorang pamanca Tabe? Iya ya pernah Pak. Kalau ada pengantin apal, Iya. kan biasa ada juga orang pendatang. Iya. Ya biasa kalau tidak ada menunya, Heeh. ya bila dari ujung bulu ini dari bulu kumba biasa juga Wah. kita baku anu. Yo, jadi Iya. jadi masing-masing membawa kayak petarungnya masing-masing begitu Pak ya? Iya Pak. Dan itu akhirnya semacam pertunjukan pertarungan untuk memeriahkan acara itu. Dan itu biasa ada cedera. Iya biasa Pak. Biasa ada cedera. Waduh luar biasa. Nah ke Pak Sanoding lagi Pak Sori. Ini bertarung bersama dengan petarung dari daerah-daerah lain nih Pak. Pengalaman tak boleh dicerita sedikit. Mungkin pernah bagaimana begitu semenjak bertarung sebagai seorang pamanca Tabe? Kalau saya Pak tidak Ji. Iya. Nah, jarang Ji saya keluar. Berarti Pak Maro ini paling sering.
Iya. Kalau saya kalau di kampung Ji. Oh begitu, jadi lebih sering bermain di kampung. Tapi kalau yang pengunjung datang, keluarga dari luar mungkin, yang dari Bantaeng, itu pernah Ki juga menghadapi? Belum pernah? Belum pernah, baru sama-sama teman-teman sekampung ini. Itu cukup menarik. Nah, Pak Desa, ternyata benar yang kita cerita, ternyata benar ya. Ada yang kadang pengunjung keluarga-keluarga yang dari daerah lain akhirnya melakukan pertarungan ini. Sebagai Pak Desa, apakah jadi khawatir Ki atau bagaimana ini Pak Desa Tabe? Iya, kalau dari awalnya sih khawatir karena kan Iya, ketersinggungan bisa saja itu terjadi. betul iya. Belum lagi dari guru pencak silat dari si A ketemu dengan Iya, murid di pencak silat si B. betul iya. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Tapi kan biasanya kita sebagai tokoh-tokoh itu sudah ada pembicaraan secara internal. Oh iya, Tetapi kan karakter beda-beda. Makanya dibilang tadi Maro itu bahwa Iya. memang cedera. Ya tidak bisa kita menafikan itu. Karena kan tidak bisa juga kita bagaimana. Ada juga persoalan gengsi di sini. oh iya 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 iya. Nah memang di ujung bulu ini memang dari awal dilatih memang untuk bagaimana lebih endingnya lebih keras. Oh iya. Keras biar ya itu yang kita saksikan karena Iya. takutnya juga kalau ketemu di luar ini Iya. sebenarnya dia sudah biasa dalam dengan kerasnya itu tapi bukan berarti saling menyakiti. Nah, Memang menarik. tekniknya sudah dibuat seperti itu. Artinya ya seperti kita Bapak tadi kan itu seakan-akan itu terjadi bagaimana ya baku gosok betulan. Betul, iya kayak Atau- benar-benar Iya bertarung. kan iya. itu sebenarnya yang kita mau tampilkan. Mm-mm. Jadi ketemu juga dengan kelompok di luar ini tidak bisa juga karena kan mereka datang di pesta dengan keluarga juga. Betul, iya. Dia lihat pertunjukan ini mau juga masuk. Oh, iya Mau iya iya. macam-macam ada juga mau mungkin mau mencoba mau menguji. Mm-mm. Ya pasti tidak mungkin lah. Tetapi yang perlu dihindari adalah terjadinya bentuk kesalahpahaman dan tetap dia sifatnya untuk menghibur. Wah, ini menarik. Dan tugas tak sebagai kepala desa, sebagai orang yang dituakan di desa ini itu pasti kayak harus bicara dulu jangan sampai ada yang kayak begini. Nah, Pak Maro, sebelum melaksanakan pamanca ini, Pak Maro, apakah ada ritual-ritual tersendiri? Apalagi kalau misalnya ada seperti tadi yang tiba-tiba ada mungkin ya kita nggak tahu niatnya bagaimana Pak Desa ya, walaupun mungkin ada niatnya menghibur, tapi ya ternyata ada niat-niat lain. Apakah ada persiapan-persiapan sendiri Pak Maro sebelum melaksanakannya Tabe? Iya, ada itu, Pak. Ada itu. Iya. Jadi umpama itu, Pak, Iya, ada pengantin, iya, ada orang dari luar, bilang saya juga mau masuk. iya. Iya, kita tanya dulu. Heeh. Iya, bisa masuk tapi jangan ini. Siapa tahu emosi apa. Oh, Iya, iya, iya. Bisa dikasih masuk, Pak. Iya. Iya. Kalau sebelum melaksanakan itu apakah ini kan masih tradisional sekali. Apakah memang masih ada ritual atau mungkin hanya sekedar latihan biasa aja Pak Maro Tabe? Iya, biasa latihan biasa. Oh, latihan biasa saja. Berarti memang ini murni tidak ada yang unsur yang kayak ritual-ritual begitu tidak ada Pak Iya, Mayor. iya, Pak. Iya, itu sangat luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, obrolan bersama dengan dua pemanca dan juga bersama Pak Desa yang terus melestarikan budaya. Ini sangat menarik. Menariknya karena dijelaskan tadi sama Pak Desa, tujuan untuk melestarikan budaya adalah untuk benar-benar melestarikan, bukan untuk sok jagoan, bukan menjadikan desa Ujung Bulu ini menjadi desa jagoan yang memiliki pamanca yang pertunjukannya yang benar-benar keras, yang pertunjukannya itu benar-benar menunjukkan bahwa ini kita benar-benar bertarung. Tapi memang walaupun latihannya seperti itu, tapi sekali lagi digarisbawahi tujuannya adalah untuk melestarikan budaya dan memang seperti itu adalah pola latihannya. Begitulah kalau bahasa kerennya koreografinya memang seperti itu. Bersama dengan ketiga narasumber saya masih akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Manca dan juga Pak Desa. Nah, Pak Desa menarik. Menjadi seorang Pak Desa juga itu menjaga bagaimana keberlangsungan hal yang ada di sini semua ini Pak Desa. Termasuk alam yang sangat luar biasa ini. Nah, apa saja yang telah kita usahakan untuk melestarikan alam dan juga budaya yang ada di sini Pak Desa karena luar biasa. Terima kasih juga sudah diundang sama Pak Desa datang untuk menyaksikan kekayaan alam yang luar biasa yang ada di desa ini di Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Tabe. Pak Desa. Ya jadi mulai kayak melestarikan pamanca dan alam ini. Kalau saya pribadi ya simpel saja sebenarnya. Iya.
pertama hanya untuk menyatukan saja persepsi yang sama antara pemerintah dengan semua tokoh-tokoh yang ada. Sehingga ada kerjasama yang terbangun sehingga bukan saja karena keinginan pemerintah itu sebenarnya, tapi memang keinginan masyarakat itu. Jadi bagaimana mulai dari tadi Pamanca dan sekitarnya dan apapun yang kita lakukan di desa ini, awalnya tidak kita melakukan dengan sistem otoriter. Kita memang mengajak mereka untuk dialog, menyatukan persepsi dulu, kemudian berjalan. Jadi ada tujuan bersama sehingga terciptalah sebenarnya apa yang kita inginkan. Termasuk tempat ini itu memang di luar dari normalnya sebenarnya, tetapi karena terbangun antara kerjasama yang saya bilang bahwa kami orang-orang kecil yang memang menyatukan persepsi lalu jadi walaupun jauh dari sempurna. Jadi walaupun jauh dari sempurna, tapi bisa mewujudkan hal yang seluar biasa ini. Terima kasih banyak ini Pak Desa. Nah, menarik Pak Desa. Ini kan salah satu atau sempat kita ngobrol ternyata tinggal di Bontomanai, di dusun Bontomanai yang melestarikan Pamanca. Tapi sebelum itu, apakah dusun yang lain juga ada Pamancanya atau memang hanya Bontomanai aja Pak Desa? Sebenarnya kalau berbicara masalah Pamanca secara keseluruhan semuanya ada, cuma mungkin namanya beda-beda. Iya. Nah, kalau di skop untuk desa ya semua ada. Cuma kan ada yang mau tampil seperti tadi, ada tidak, itu kembali lagi ke persennya. Tetapi kan persoalan kemampuan itu kan Pamanca ini termasuk adalah ilmu bela diri sebenarnya. Yang dituangkan untuk bagaimana menjadi seni. Betul. Sehingga orang membekali diri untuk paling tidak membela diri tetapi hal-hal yang positif. Intinya semuanya ada. Cuma Semuanya ada. terkait persoalan kita peragakan itu manca pada saat pesta, tergantung yang punya acara itu. Oke, jadi seperti itu ternyata. Jadi bisa jadi semuanya ada, cuman kebetulan yang masih sering melestarikan itu, kebetulan yang masih sering menggunakan jasa-jasa dari Pamanca itu di sekitar-sekitar sini tuh masih sering digunakan, begitu ya Pak Desa. Nah Pak Desa, kira-kira apa yang kekuatan apa ini sehingga masih lestari nih Pamanca? Padahal tadi kayak Pak Marok cerita sama Pak Samsudi cerita bahwa kayak ini sudah dari nenek-neneknya nih sebenarnya. Apa yang begitu kuat hingga terus terjaga ini Pak Tabe? Mungkin ya yang tidak bisa dibedah secara ilmiah. Betul. Ini kan begini. Ini kayak sudah jadi darah. Itu pertama. Tidak bisa kita pungkiri juga itu. Dan kembali dia menjadi seni. Dan pada saat dari nenek-nenek kita itu mewariskan ke kita dan pas kita juga suka, itu pasti bertahan. Walaupun sedikit bergeser tetapi akan punah agak sulit. Di mana para pencintanya itu yang suka itu masih ada sehingga agak sulit memang untuk punah. Nah, memang itulah titipan dari nenek moyang kita, ilmu-ilmu bela diri yang ada dalam konteks seni. Jadi intinya seni. Jadi tidak pernah. Jadi anak-anak ini yang sering tampil sebagai Pamanca tidak seperti yang kita dengar bahwa ke sana cari siapa ya laki-laki, sini kita berkelahi, tidak. Karena salah satu juga diajarkan adalah bagaimana lebih merendahkan diri seakan-akan kita kelihatannya tidak punya apa-apa. Wah, menarik ya. Gitu. Bagaimana kita merendahkan diri seolah-olah kita itu tidak tahu apa-apa. Itu maknanya sangat dalam sekali. Pak Marok Tabe, sebagai seorang Pamanca, tentunya ini tadi sudah dilihat bagaimana luar biasa gerakan-gerakannya. Pengalaman pribadi nih Pak Marok, apakah ada orang-orang di luar sana yang biasanya ingin menggoyangkan harga diri dalam tanda kutip yang disebut sama Pak Desa tadi, seolah kayaknya mau sengaja cari-cari ini, mau cari-cari ribut. Apakah pernah dialami sama Pak Marok Tabe? Ya, saya pintar begitu Pak, tidak pernah yang ada ini. Wah, berarti ajarannya Pak Deta menurun ini ya. Jadi tetap bagaimana merendah, walaupun kita bisa sebenarnya, tapi bagaimana tetap menjaga harga diri itu tetap ada. Iya kan, kita ada yang tidak mau dibilang ada anunya ini permainannya. Jadi kita anu sama orang. Iya. Jadi kalau ada yang kayak dia anu iya, dia tidak bisa. Luar biasa.
Pak Maro, untuk latihan pamanca sendiri nih Pak Maro, biasa kita latihan di mana kalau di desa kita, Be? Adakah tempat latihan tersendirinya atau seperti apa? Iya, dulu saya pernah Pak di samping rumahnya Pak Desa dulu. Iya, memang luas rumahnya Pak Desa ya. Saya kesana kemarin di rumah kopi itu sangat luar biasa. Kayaknya nanti lain kali kita akan membuat bagaimana satu episode khusus untuk meliput rumahnya Pak Desa itu karena sangat luar biasa di sana nanti. Izin ya Pak Desa ya. Nah, latihan bersama dengan saat itu nih Pak, latihan di samping rumah Pak Desa itu sama siapa saja? Emang ada timnya atau mungkin seperti apa ini Pak Maro Tabe? Ya kalau dulu itu saya ya belajar sama anak-anak di sana. Iya. Masih sekarang Iya. masih banyak teman-teman saya tapi tidak tahu bilang di mana, ada di Makassar, jadi tidak ada sekarang. Oh, sudah pencar-pencar Iya. sekarang ya Pak ya. Nah, Pak Desa, ternyata samping rumah tak tempat belajar, tempat latihannya dulu anak-anak dulu. Itu apakah Pak Desa juga salah satu pemancanya sebenarnya? Tabe Pak Desa. Setahu saya tidak pernah tampil memang. Iya. Karena saya sebenarnya tidak bisa seperti tadi. Mm-mm. Tapi kalau itu dibilang tadi Maro bahwa memang itu ya tidak bisa kita menafikan. Iya. Artinya begini, mungkin nenek kita dulu itu sudah dibuat kita sebelum lahir ya, Iya. kayaknya. Nah, memang di samping rumah memang karena itu tujuan kami tadi yang saya Iya. bilang bahwa ingin memang melestarikan. Jadi anak-anak muda itu yang baru SMP SMA itu memang dilatih bagaimana caranya untuk mampu menghibur orang, tetapi tidak emosi. Iya. Itu apalagi dengan anak muda yang paling ditakutkan karena cepat sekali terbakar emosinya, lalu kita latih. Nah itu waktu itu dilatih dengan berapa puluh orang untuk nanti memang siap tampil kapan dan dimanapun. Dengan catatan tetap kita menampilkan yang terbaik, tapi hilangkan itu yang rasa emosi. Rasa emosi itu. Nah, apakah memang karena dulu orang tuanya Pak Desa juga seorang pemanca, pelatih juga, jadi akhirnya rumahnya Pak Desa jadi tempat latihan? Atau mungkin kita saksikan orang tua tak dulu untuk melatih juga? Iya, nah jadi kan saya lihat orang tua saya dulu melatih yang lebih senior dibanding saya. Itu, Yang lebih senior. Iya, yang berapa puluh tahun lah. Iya. Jadi itu turun menurun bahwa caranya ini. Iya. Jadi semua dilatih bagaimana kuda-kudanya, bagaimana pokoknya itu semua. Dan bukan saja itu dilatih, saya dengar betul dulu, tapi bagaimana juga lebih mengontrol emosional ke orang lain sehingga anggaplah tadi dibilang Maro bahwa ya kita tidak bangga mau teriak bagaimana sini. Biar ada yang menantang begitu ya. Ya karena memang intinya manca ini bukan untuk mau bertarung untuk mau siapa yang hebat dan siapa yang mati siapa hidup, tidak. Tapi lebih pertunjukan untuk bagaimana seninya di situ. Seninya itu sendiri. Oh, oke. Sangat menarik tentunya pendengar Pro 4, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net di obrolan budaya kali ini. Masih banyak obrolan yang akan Irsan persembahkan untuk Anda bersama dengan ketiga narasumber kami, tapi ada yang ingin lewat dulu. Silakan. Mangkasara bengi sina buta Jawa ku kelat jak basere niru wai mi pasana Jawa Surona Tanjung Priok ngapa
lama Joko jana parang amantang mama situ dangang pak risinku kontungku talang rilau repetena buntulanku alalin raya kanang kule lama lari jana rumah lama Joko jana parang amantang mama situ dangang pak amantang mama situ dangang pak risiku buku rukna buta mangkasara beni sikna buta Jawa ku gela jaba sereni ruai Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI. Kembali bersama Irsan Lipit menemani Anda, pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda menyaksikan kami. Entah itu langsung mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar atau mendengarkan di Pro 4 yang ada di stasiun yang ada di kota Anda. Atau menyaksikan kami secara langsung di RRI Net. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net mengobrol seputar tentang pamanca, tradisi yang ada di Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jene Ponto ini ternyata sangat menarik. Bagaimana melatih seorang laki-laki dari remaja yang memiliki emosi meluap-meluap, tapi bagaimana mengontrol emosinya, tapi tetap tidak mengurangi esensi dari gerakan-gerakan pamancanya sendiri. Dijelaskan sama Pak Desa sebelumnya bahwa memang pamanca dari desa ini memang gerakannya luwes, benar-benar tegas dan seperti ingin bertarung, benar-benar ingin bertarung. Tapi bagaimana mengontrol emosinya? Latihannya tentu tidak mudah. Saya akan coba mengobrol bersama dengan narasumber kami yang lain kepada Pak Sanoding. Pak Sanoding Tabe, ini kan latihan tadi sudah sempat disinggung. Nah, apa yang susah dari proses latihannya sebagai seorang pamanca ini Pak Sanoding Tabe? Memang susah Pak. Iya. Keras memang. Keras memang. Apa ini yang bikin kayak aduh. Ketawa mi pemilihan di belakang. Apa yang bikin setengah mati Ki belajar kita pamanca? Dulu itu Pak, itu tadi ajar biasa kita dulu guling-guling juga. Diguling-guling Ki juga.
biasa. Itu berapa lama biasa belajarnya itu Pak dalam satu kali latihan? Kalau kita diajar itu pada kita salah gerakan itu kita lagi dicambuk lagi. Kita lagi. berarti memang dipantau betul ini Pak Sanoding. Berapa lama Ki akhirnya itu belajar sampai akhirnya bisa mini Sanoding juga ikut nanti? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Wah, ternyata cukup lama ya untuk belajar menjadi seorang pamanca. Pak Desa, latihan yang lama, apakah ini menjadi yang kita ceritakan tadi? Lama bagaimana mengontrol emosinya, bagaimana bisa dilatih, akhirnya bisa siap. Bukan hanya gerakannya, tapi bagaimana emosinya. Tahu ya Pak Desa? Iya, memang lama. Jadi kan seorang pelatih dari nenek itu Iya. bukan sebatas dia pelatih, tapi kan ada ikatan emosional. Iya. Sehingga karakternya juga dia wariskan ke siapa yang dia ajar. Karena kan memang orientasinya mempertunjukkan seni tetapi bukan dalam bentuk kepura-puraan. Betul. Khususnya begini. Iya, itu betul sekali. Bagaimana memiliki bela diri yang betul-betul handal, Iya. mampu dia, terutama persoalan kuda-kuda ya, karena Iya. dari kaki ini yang menjadi tolak ukur memang. Betul. Terus bagaimana dengan kepalan tangannya, dengan segala tinjunya, dengan kalau orang sekarang mengatakan jurus, kalau di pamanca itu namanya bunga namanya. Iya. Itu dilatih. Mm-mm. Bunga 1, bunga 2 Iya. sampai dasarnya posian atau kalau orang. Uh-uh. Nah itu memang sedikit lama tetapi ada di situ yang 2 yang didapat minimalnya. Pertama adalah ilmu bela diri dalam Iya. konteks seninya. Mm-mm. Yang kedua adalah karakter dari pelatih itu karena keluarga juga. Iya. Makanya tidak ada orang yang sering tampil itu yang tukang emosional, tidak ada. Nggak ada. Iya, pantasan tadi Pak Marap, Pak Sanoding senyum-senyum Iya, ya. begitu Ngobrol memang. senyum-senyum. Intinya kan kita hanya mau menghibur orang. Betul. Ya kan? Bukan kita mau tunjuk-tunjukkan untuk sayang rontok gigi, Iya. bukan itu sebenarnya. Iya. Walaupun memang kelihatannya keras. Iya. Nah, yang paling berbahaya sebenarnya begini, kalau tidak diberikan dengan mental yang baik adalah itu di luar konteks. Iya. Maksudnya di luar daripada acara. Betul. Karena kan di sana ini luar ini kan banyak juga yang kita temui. Betul, iya. Tentu suka atau tidak pasti ini akan terjadi. Mm. Itu pasti akan terjadi gesekan. Iya. Mungkin disitulah dimanfaatkan ilmu bela diri yang dapatkan oleh dari keluarga dari temurun itu. Iya. Nah Pak, ini kan kayak Pak Maro, Pak Sanoding ini kan sudah cukup senior mi juga. Nah, bagaimana untuk melestarikan ini agar generasi-generasi berikutnya tetap ada ini pamanca tabe? Ya memang dari berapa tahun yang lalu kita memang pernah bicarakan dalam struktur pemerintahan untuk bagaimana ini lebih dibudayakan. Tentu kami punya kewajiban dan insya Allah untuk bagaimana pamanca ini lebih dilestarikan. Saya nanti akan cari orang ini apanya yang harus dibenahi ini supaya dia lebih bisa tampil. Mungkin ada baju seragamnya tampil di mana-mana sehingga setiap perhelatan pamannya kayak 17-an, perkawinan dan lain-lain itu bisa tampil di muka umum. Itu luar biasa. Apakah saat ini Pak Desa ada aturan-aturan tersendiri yang mungkin diterapkan oleh Pak Desa untuk melestarikan ini? Mungkin contoh kalau warga desa jami pakai elektong, pakai mie pamanca misalnya. Apakah ada aturan tersendiri atau mungkin baru terpikir atau sudah ada direncanakan? Tabe? Iya, kalau ini kan di Ujung Bulu ini ada 7 dusun, Pak. 7 dusun, iya. Iya, ada 1 dusun di sini memang tidak boleh ambil musik. Oh ada memang seperti itu. Ada. Itu di dusun mana Pak? Dia ada di dusun Kaicolo namanya. Iya. Jadi tapi bisa diambil pemanca. Oke. Karena manca itu bukan musik, Bukan musik betul. tapi dia sifatnya adalah seni bela diri. Dan memang di sana tidak. Itu sejak 2006 Iya. sampai 2020 ini tidak. Nggak ada. Jadi semuanya setiap kalau ada hajatan di sana pamanca yang turun. Banyak pemanca karena kan ada musik. Betul. Kan itu. Jadi mau tidak mau pilihannya ke sana. Iya. Itu juga salah satu cara untuk bagaimana lebih melestarikan ini manca. Betul Kan sekali, itu kan. betul sekali. Iya. Jadi pilihannya kan cuma di situ Betul. kira-kira. Iya. Tetapi bukan mau menaibkan. Tapi kalau dusun lainnya bebas saja. Iya. Dengan catatan bagaimana si aman. Iya. Tapi khusus untuk dusun Kojolo memang kita kasih keluar perdes memang tidak boleh. Wah, menarik. Saya luar biasa sih saya terkesan sama Pak Desa adalah perdesnya keluar untuk bisa melestarikan itu, untuk menjaga. Itu sangat luar biasa. Saya mungkin ke Pak Maro dulu. Pak Maro tabe sebagai seorang praktisi pamanca,
apa itu kan tadi dari Pak Desa ini untuk melestarikan, sudah ada ide-idenya, sudah ada perdesnya juga sudah dikeluarkan. Dan bahkan dari tahun 2006 sampai 2022 sekarang salah satu dusun ini yang tidak boleh pakai musik, pakainya pamanca. Nah, Pak Marok sendiri, bagaimana untuk cara tak terus melestarikan pamanca? Tabe. Itu pamanca itu. Iya. Ya. Kalau dibandingkan itu kalau ada pengantin, Iya. iya bilang ambil itu lebih baik itu pamanca. Lebih itu pamanca. Pamanca. Heeh. Karena kita di Jumbul ini kebanyakan itu orang ya pemanca keluarga dari jauh. Oh, keluarga. Iya, jadi biasa kalau ada pengantin keluarga bilang "Do sambil letong, pemanca saja." Pamanca saja. Iya, baru di situ ke anu. Oh, jadi ada sugesti antar keluarga akhirnya ya. Jadi turun temurun karena memang keturunan pamanca. Jadi setiap keturunannya, tiap ada yang menikah nanti pamanca saja. Jadi seperti itu. Salah satu bentuk mentradisikan atau menjaga tradisi ini itu cukup menarik. Turun temurun. Tapi karena biasanya di satu daerah, satu desa memang itu banyak. Biasanya dalam beberapa rumah ini keluarganya kita. Biasanya seperti itu kalau dalam satu desa ataupun mungkin satu dusun. Nah, Pak Marok, bagaimana dengan anak-anak tak sendiri? Tentu kan sekarang perkembangan modern, globalisasi, apakah pamanca ini kita turunkan ke anak-anak tak? Atau justru mungkin Pak Marok ada murid yang diangkat sendiri Pak Marok Tabe? Iya, begitu Pak. Kalau saya mengajar dulu itu di Kaicolo, Iya. iya. Tapi banyak juga lari, bilang keras. Oh, keras. Iya. Berarti mental, itu yang dibilang sama Pak Desa tadi, mentalnya yang berarti belum bisa gitu. Iya. Kan biasa 3 bulan. Biasa 3 bulan. Saya ajar itu kuda-kuda, Iya. kuda-kudanya begini keras, begini keras. Mm. Biasa tidak cukup 3 bulan sudah tidak ada lagi. Sudah. Iya, kalau cukup tidak 3 bulan dia pintar gerakannya kuda-kuda, Iya. tangkisannya. Saya masuk bunga. Yang pertama saya ambil tadi sebelum saya sparring. Iya. Sesudah itu ada bunga 1 sampai 15. Kita masuk gerakan yang lain. Iya. Pukulan orang. Wah, pukulan orang. Dipukul orang begini caranya supaya tidak kena. Oke. Pintar begitu saya ajar. Jangan sekali-kali pun kau pintar begini kawan orang. Wah, Ya, menarik. Katanya yang pintar ini anak-anak saya Iya. bilang biar kau diludahin, tidak usah anon. Iya. Biar kau Sabar. pintar pukul orang, biar Ya. kau diajar pukul orang, tapi Ya. bukan untuk itu peruntukannya. Bukan untuk itu. Itu menarik Ya. sekali. Jadi anak-anak tak juga ini seorang praktisi pamanca juga, Pak Marok. Nggak kabur di 3 bulan itu. Iya, ada kabur, ada tidak. Ada kabar ada tidak. Jadi tetap dilestarikan pendengar dan juga pemirsa RRI Net bagaimana pamanca bahkan sampai turun temurun, dan memang ya namanya bela diri itu memang harus panggilan jiwa yang sudah dijelaskan tadi juga sama Pak Desa, Pak Marok dan juga Pak Sanoding bahwa memang ini latihan yang keras. Dan yang paling penting adalah melatih mentalnya. Kalau baru tadi dijelaskan proses latihannya, kuda-kuda dulu selama 3 bulan. 3 bulan hanya untuk kuda-kuda dilatihnya. Kalau bisa baru masuk menangkis dan sebagainya. Baru ada bunga, baru ada cara memukul orang. Nah, kayaknya ada filosofi juga ini ya Pak Desa ya dan juga Pak Marok. Urutan-urutannya. Terakhir baru diajar untuk memukul orang. Padahal bisa dibilang bela diri kan itu, kalau kita bicara tentang bela dirinya adalah bagaimana tentang mempertahankan diri. Tapi dari urutannya sendiri ini memang justru bagaimana dasar dan keindahannya dulu. Terakhir baru diajar caranya untuk memilih orang. Apakah memang ini salah satunya benar yang diceritakan tadi sama Pak Desa Tabe? Iya, memang begitu karena kan kenapa dasarnya kuda-kuda. Kalau kita mau istilahkan secara umum itu berarti Iya. itu mental. Mental ya, begitu dicerita. Karena sepintar-pintar kita kalau mental ini kuda-kuda ini lemah, nggak bisa. Contoh, dia hebat untuk bunga. Kalau di dalam dunia perguruan pencaksilat di luar itu jurus umpamanya. Tapi kuda-kudanya lemah. Nggak ada kuda-kudanya juga karena kuda-kuda dia kekuatannya dia ada di kaki sampai ke paha. Tuh, di situ dia kekuatannya. Baru berlanjut dia dilatih untuk itu. Nah, itu filosofinya yang bisa kita tarik ya. Betul. Dan kenapa mesti diajarkan bahwa yang dibilang tadi bahwa
andaikan kamu diludahi juga jangan marah. Ya memang begitu. Memang begitu. Ya. Iya, Saya kaget dengar itu kata-kata dari Pak Maro. Ini luar iya, biasa filosofinya. Sudah seharusnya memang begitu. Iya. Jadi kalau bisa lari ya lari lah, tapi kalau tidak bisa lari ya mau dia apa? Iya, barulah. Baru. Iya. Jadi bukan pilihan satunya bahwa kita hebat bela diri lalu kita mau menghantam saya. Iya. Bukan itu sebenarnya. Itu luar biasa. Terima kasih banyak Pak Desa. Pak Sanoding. Nah Pak, kalau untuk belajar ilmu bela diri ini atau pamanca ini Pak Sanoding, umur berapa ini yang baru mungkin dibolehkan atau umur berapa bisa mini belajar pamanca tabe Pak Sanoding? 10 tahun, Pak. 10 tahun itu sudah boleh Mi sebenarnya. Boleh. Nah itu dilatih tadi 3 bulan awal, kuda-kuda dulu. Nah kalau Pak Sanoding sendiri pernah mengajar juga melatih? Tidak. Enggak. Berarti yang ngajar dulu sama Pak Maro. Oh my, berarti salah satu yang sukses tidak kabur berarti Pak Sanoding ini luar biasa. Tepuk tangan dong Pak Sanoding. Jadi yang lolos di prosesnya yang diceritakan sama Pak Desa dan juga Pak Maro, berarti salah satunya Pak Sanoding ini. Berarti menderita betul dulu nih Pak Sanoding. Menderita sekali. Tapi ini luar biasa karena tetap tersenyum, tetap bahagia. Nah ini bagaimana melatih mental itu sendiri untuk bisa menjadi seorang pamanca. Pak Maro tabe. Umur 10 tahun atau mungkin bisa lebih muda dari itu untuk bisa memulai pamanca. Iya 10 tahun ke atas. Seperti yang anak tadi itu Iya. bisa kita ajar itu gerakannya. Ya. Jadi dari kecil memang sudah Iya, boleh siap. diajarkan. Nah Pak Maro sebagai praktisi dan juga pelatih, ini kan tadi dijelaskan sama Pak Desa bahwa gerakannya itu memang begitu keras gitu, benar-benar kayak ingin berkelahi. Nah sebelum memulai pamanca itu, apakah ada briefing dulu kayak kita pakai jurus ini atau secara naluri? Karena kan kayaknya sudah masing-masing bunga kan sudah diajar, ada fusionnya juga, ada jurus-jurusnya. Apakah karena itu barulah kayak lawanku pakai jurus 1, saya tangkisnya pakai jurus 2, atau mungkin ada briefing tersendiri Pak Maro tabe? Iya kalau teman kita Iya. kita temani sparring, Iya. kita sudah tahu bilang ini. Iya. Ya. Berarti kalau misalnya sama-sama G-team, tak? Iya. Kita buat skenario untuk terlihat lebih indah pertarungannya. Iya, Pak. Begitu. Iya. Tapi kalau yang tadi yang ada misalnya keluarga dari luar yang tiba-tiba ingin berpartisipasi, itu bagaimana itu Pak Maro? Tapi bagaimana itu akhirnya kayak wah, kayaknya bagaimananya jurus-jurus yang dikeluarkan itu seperti apa Tabe? Kan kita kalau bukan teman kita, iya, umpama dia masuk, saya mau masuk juga Pak. Iya. Ya biasa kita pelatih itu dulu bilang ya saya temani. Kan kita tidak mungkin kita kan mungkin cuma ditolak. ini hiburan. Iya, hiburan. Jadi kita kasih tahu memang jangan emosi Iya, kalau jangan begini. emosi. Oke. Berarti sisanya jurus yang dikeluarkan berdasarkan dari apa yang lawan naluri. Disitulah baru nalurinya keluar. Iya. Naluri petarungnya keluar tapi tetap emosi terkontrol. Itu sangat luar biasa. Bersama dengan ketiga narasumber saya yang sangat luar biasa, pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya perempat RRI dimanapun Anda berada. Belajar menjadi seorang pemanca ternyata bukan hal yang mudah. Menjadi seorang pemanca, mengontrol emosi, melatih gerakan dengan sungguh-sungguh. Tapi yang menarik tadi yang disampaikan oleh salah satu pelatih atau Pak Maro disampaikan. Bahkan sampai anaknya pun diajarkan. Biarpun kau diludahi sama orang lain, kalau masih bisa menghindar, mending menghindar. Jangan tunjukkan apa yang kamu punya, apa yang sudah dilatih untuk kamu sebagai pertunjukan, digunakan. Terkecuali mungkin sudah tidak ada pilihan lainnya. Itu sangat luar biasa. Filosofi dari Desa Ujung Bulu ini yang bisa kita petik. Bagaimana mengontrol emosi. Mungkin ini salah satu rahasia kenapa warga-warga Desa Ujung Bulu dari kemarin datang ke sini itu sangat luar biasa, sangat ramah. Jalan kita disenyumi, ditegur. Bahkan kemarin ada insiden ban kami bocor, dibantu sama warga juga. Hingga sampai sekarang, itu sangat luar biasa. Terima kasih Pak Maro, Pak Sanoding, Pak Desa atas keramahannya. Bagaimana menunjukkan bahwa ternyata Desa Ujung Bulu ini pantas untuk bisa menjadi salah satu desa yang dikunjungi. Bukan hanya tentang budaya yang ada di sini, tapi dengan keindahan alamnya. Agrowisata yang ada di desa ini ternyata itu sangat luar biasa pemirsa. Ngobrol panjang tadi seputar tentang bagaimana
pertunjukan bagaimana dari pamanca itu sendiri atau bagaimana pertarungan yang ditunjukkan sama pamanca. Tapi mungkin saya ingin menambahkan sedikit bagaimana keindahan alam dari Desa Ujung Bulu. Saya ke Pak Desa deh sebagai seorang yang mengolah wilayah ini. Pak Desa, budaya pamanca ini sudah ada perdesnya dikeluarkan dan ingin dilestarikan. Bagaimana dengan keindahan alam yang luar biasa ini, Pak Desa Tabe? Ya kan, alhamdulillah dengan keindahan alam ini yang kita sebut sebagai agrowisata Bontolojong ini kan Iya. sudah ada. Kita tidak tahu siapa yang buat. Yang pasti yang Maha Kuasa yang buat. Betul. Kami sebagai pemerintah dan masyarakat dan semua elemen yang ada hanya bagaimana kami menjaga dan lebih melestarikan supaya tetap ini bertahan. Iya. Kalaupun ada sedikit yang divoles tapi tidak merusak dari alam asli dari di mana dia awalnya. Itu filosofi yang sangat luar biasa. Bagaimana bisa terus mengembangkan alamnya, bagaimana untuk bisa menjaga tradisinya, bagaimana untuk bisa menjaga alamnya hingga bisa saling terkoneksi. Menjadi seorang sahabat Bontolojong. Itu sangat luar biasa. Menarik. Senang sekali saya bisa mengobrol bersama dengan Pak Desa, mengobrol sama Pak Marau, Pak Sonoding tentang pamanca yang ada di Desa Ujung Bulu. Bagaimana menyaksikan keindahan alam dari agrowisata Bontolojong yang tentunya bisa Anda kunjungi. Tapi mungkin nanti ada obrolan-obrolan panjang seputar tentang Desa Bontolojong. Anda juga bisa mendengarkan dokumenter-dokumenter kami nanti bersama dengan Pak Desa dan juga tim-tim lainnya yang akan memberikan Anda keindahan-keindahan dari agrowisata Bontolojong yang ada di sini. Keindahan alam yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus mendengarkan bagaimana perjalanan seorang pamanca terus melestarikan budaya yang ternyata masih ada di wilayah Sulawesi Selatan. Tepatnya ada di Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeknek Ponto. Berada di ketinggian 1800 mdpl. Sekarang Irsan Lipit menemani Anda dan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga yang tentunya bisa Anda nikmati dengan lagu-lagu daerah yang sangat luar biasa. Sebagai penutup perjumpaan kita di obrolan budaya kali ini, apa yang ingin disampaikan oleh ketiga narasumber kami? Ke Pak Marok mungkin. Pak Marok, apa ingin disampaikan kepada mungkin masyarakat luas seputar tentang pamanca itu sendiri, Tabe? Ya, teman-teman di luar sana atau dimanapun berada, ya kita kembali lanjut ini namanya mancak. Terus dilestarikan dilestarikan di Ujung Bulu. di Ujung Bulu ini. Dan jangan lupa menjadi sahabat Bontolojong untuk bisa menikmati segala yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Pak Desa, sebagai closing statement apa yang kita ingin sampaikan kepada semua nanti yang akan menyaksikan kami, Tabe? Secara pribadi saya ingin sampaikan ke semua para pendengar RRI bahwa di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak mewakili masyarakat Desa Ujung Bulu pada khususnya bahwa dengan hadirnya RRI tentunya itu paling tidak menyambung lila-lila dan mata-mata kami di luar sana, termasuk untuk bagaimana meningkatkan dan melestarikan budaya manca, bagaimana membangun agrowisata Bontolojong ini, bagaimana membangun alam ini untuk lebih hijau dan lebih asri. Itu yang kami harapkan. Terlepas berbagai kekurangan dan kelebihan, saya sebagai manusia biasa ya mohon maaf. Dan kami sebagai tuan rumah dari Desa Ujung Bulu dan khususnya untuk agrowisata Bontolojong siap menerima, menyambut dari manapun dan kapanpun dalam kontes nilai-nilai persahabatan. Karena kami punya moto tersendiri bahwa kami di Jumbulu khususnya di agrowisata Bontolojong tidak punya apa-apa. Kami punya hanya dua, setia dan persahabatan. Setia dan persahabatan, luar biasa. Pak Sonoding, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama yang mendengar dan juga menyaksikan kami, Tabe? Kalau saya Pat itu sebagai teman-teman Iya. kita tingkatkan ini yang Pancasila. Mari meningkatkan Pancasila. Dan jangan lupa, saya mengutip perkataan dari Pak Desa tadi.
Masyarakat di desa Ujung Bulu menyambut dengan tangan terbuka. Siapapun Anda yang ingin datang ke sini sebagai seorang sahabat untuk menyaksikan bagaimana keindahan alamnya dan menyaksikan bagaimana budaya yang ada di desa Ujung Bulu di agrowisata Bontolojong. Dari ketinggian 1800 mdpl, saya Irsan Lipit bersama dengan ketiga narasumber kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI.